Spoiler Against the Gods episode 18. Yunce telah resmi menjadi murid kediaman Blue Wind. Ia dibawa si Kongdu ke pavilion Tianding untuk memilih senjata. Di sini Yunce memilih pedang besar yang disebut Overlord Sword. Nah, ketika Molly melihat Yunce memilih pedang besar seperti kakaknya, Molly mengajarkan teknik hukum pembantaian ke Yunce. Dari sinilah Yunce mulai berlatih teknik hukum pembantaian. Yunce pergi ke pavilion Jisuan. Di sini Yunce melihat daftar peringkat kuat kediaman Blue Wind. Orang terkuat pemegang peringkat pertama ialah murid yang berasal dari keluarga Ventian. Yunce sampai di dalam pavilion Jisuan. Ini adalah tempat pelatihan yang bagus. Berlatih di sini berkali-kali lipat lebih baik daripada di luar. Molly juga setuju dengan pendapat Yunce. Berlatih di sini dalam 3 bulan memungkinkan Yunce bisa mengalahkan Murong Yi, ujar Molly. Yunce memulai teknik hukum pembantaian. Ada suara misterius yang terdengar ketika Yunce memulai latihan. Suara yang menguji Yunce dan mengingatkannya pada masa lalu. Dengan tekad yang kuat, Yunce berhasil melewati hal itu dan berhasil memahami teknik hukum pembantaian. Itu dilakukan Yunce dalam 3 hari. Adapun untuk menguasai tahap pertama teknik hukum pembantaian, Yunce memerlukan waktu sekitar 23 hari. Selain menguasai tahap pertama, Yunce juga menerobos ke ranah True Profound. Kekuatan tubuh Yunce benar-benar meningkat setelah menguasai tahap pertama teknik hukum pembantaian. Dari sini Yunce ingin mengajari Yuanba teknik tubuh itu juga. Saat keluar dari pavilion Jisuan, Yunce berpapasan dengan Fen Juchen. Orang ini terlihat arogan tanpa memperdulikan orang lain. Kemudian Yunce menemui Yuanba. Yunce melihat Yuanba berlagak aneh saat diperiksa. Ternyata Yuanba menyembunyikan beberapa luka-luka. Luka-luka Yuanba tidak disebabkan jatuh atau kecelakaan, melainkan dianiaya oleh orang lain. Di sini Yunce menjadi marah dan mendatangi orang yang membuli Yuanba. Orang yang membuli Yuanba adalah seniornya yang bernama Yang Kui. Ia ingin merampas pil yang Yuanba terima. Tanpa pikir panjang, Yunce menghajar mereka semua. Sampah seperti mereka hanya bisa memohon ampun. Setelah menghajar para bajingan itu, Yunce menasehati Yuanba. Yunce meminta Yuanba menjadi seorang laki-laki yang bermartabat. Jika ada orang menggertak, maka lawanlah orang itu. Yunce lalu memeriksa tubuh Yuanba. Terdapat Meridian Lord pada tubuh Yuanba. Jika tidak dibangkitkan, kultivasi Yuanba akan terhenti di tingkat Naschen Profound saja. Jika berhasil dibangkitkan, kultivasi Yuanba akan naik drastis hingga Emperor Profound. Kemudian Yunce pergi ke serikat dagang. Yunce membeli beberapa bahan dan ada yang menarik perhatian Yunce. Itu adalah sebuah kristal demon Burning Blood. Yunce membelinya untuk meningkatkan kekuatan api Phoenix. Di sisi lain di serikat dagang, seseorang dari Istana Es juga ada di sana. Orang itu bernama Chu Yuechan, tetua ke-7 Istana Es. Kultivasi Chu Yuechan ada di tingkat Sky Profound bintang 10. Namun saat ini ia sedang terkena racun yang ganas. Racun ini didapat setelah Chu Yuechan membunuh binatang buas beratribut es yang mengandung racun. Setelah membunuh binatang buas, Chu Yuechan terkena racunnya. Di serikat dagang ini, Chu Yuechan mengincar kristal demon Burning Blood untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Namun barang itu sudah dibeli Yunce terlebih dahulu. Bagaimanakah nantinya? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.